Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Nge-landing transaksi di blockchain Solana cukup brutal akhir-akhir ini ya. Bisa dibilang entah itu tiba-tiba hilang, pop-up-nya nggak muncul, atau gagal, atau bikin kita tuh bingung sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Solana. Kok blockchain yang harusnya performa tinggi itu malah padat sekali dan merepotkan banget untuk dipakai. Apakah blockchain Solana itu sudah rusak dan gimana nasib masa depan Sol? Mari kita bahas hari ini. Let's go. Oke guys, jadi Solana akhir-akhir ini rame ya, dibanjiri sama hype meme coin, sama ada juga baru-baru ini malah ada mining proof of work kayak semacam Bitcoin gitu di dalam Solana. Aneh-aneh dah pokoknya. Users yang biasanya tuh menikmati transaksi yang cepat dan murah jadi kesulitan untuk bisa landing transaksi mereka. Bahkan yang simpel sekalipun aja kewalahan. Ada apa sih dengan Solana? Oke, kita bahas alasannya hari ini dan kalian tuh sebenarnya harus tonton sampai akhir biar jelas. Karena ada banyak sekali misinformasi di luar sana, salah kaprah di luar sana, yang kalau misalkan kalian nggak tonton sampai akhir mungkin malah cenderung nanti ke salah satu kubu yang terlalu ekstrim, bilang Solana itu katanya sempurna, perfect, nggak ada masalah, atau malah bilang Solana tuh udah rusak, udah bobrok dan hancur. Jadi kita berusaha menjelaskan bahwa ternyata ada analogi yang mudah untuk bisa kalian pahami. Oke, TLDR-nya itu sebelum kita masuk ke penjelasan dalamnya, deep dive-nya, inti dari segala inti itu adalah masalah yang kita amati sekarang di Solana. Sebagian besarnya itu ada di networking layer atau di stack bagian networkingnya, bukan di dalam blockchain Solana itu sendiri. Jadi kita mau clear dulu dari awal bahwa ini bukan masalah di sisi konsensus blockchain atau eksekusi blockchain, karena tidak ada masalah di sana. Yang masalahnya itu kebanyakan sebagian besar tuh di sisi networking. Nah, sekarang kita deep dive. Apa artinya? Oke, saya bakal bawa grafik di sini untuk bisa memudahkan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa kalian langsung komentar di bawah aja, atau kalau gabung ke medsos bisa ngobrol lebih lanjut. Nah, di sini itu adalah life cycle Solana transaction. Artinya siklus transaksi Solana itu dari pas pertama dipunyain sama user, kayak kita punya request nih ya, saya mau transaksi ABCDE, saya mau minting NFT ABCDE. Nah, dari mulai sisi user terus masuk ke RPC node dan segala macam, ini ada di grafiknya. Lapisan yang kotak di tengah ini yang ada garisnya itu adalah lapisan blockchain ya, di dalam hardware blockchain yang sudah kebaca datanya secara publik dan transparan, karena itu ada di blockchain. Kalau misalkan ada di luar dari kotaknya, misalkan kayak contoh user sama RPC nodes, ini yang off-chain, yang ada di luar dari blockchain, jadi belum masuk ya. Lapisan networking yang katanya kendala paling besar itu adalah yang paling kiri yang kita lihat, user sama RPC nodes. Masalahnya ada di sana. Ini adalah lapisan di mana kita tuh terhubung ke internet, terus internetnya bisa ngasih request kita ke RPC. RPC itu ya validator Solana yang nanti bakal nge-forward permintaan kita tuh mau transaksi apa aja. Untuk tujuan pengiriman paket data lewat internet terus ke mereka, itu yang ada kendalanya. Nah, ini penting untuk dipahami karena Solana itu berbeda daripada blockchain yang mungkin biasanya kita udah pahami, kayak contohnya Bitcoin sama Ethereum. Kalau di Solana, kita langsung kirim request transaksi itu langsung ke RPC, ke validator, langsung ke block leadernya saat itu siapa. Block leader itu adalah yang saat itu memiliki tugas untuk menyusun transaksi, apa aja yang masukin ke dalam blok, dan nanti bloknya itu diproduksi. Nah, itu yang block leader istilahnya. Nah, karena di Solana itu langsung dikirim ke block leader, dia beda sama yang ada di Ethereum. Kalau di Ethereum nih contohnya ada yang namanya mempool. Sama kayak di Bitcoin juga ada mempool. Nah, mempool itu singkatan dari memory pool, yaitu ruang tunggu. Ruang tunggu untuk transaksi-transaksi. Contoh kalau di Ethereum nih ada mempoolnya. Transaksi itu ada ruang tunggunya di mana blok producer nanti tinggal cari mana pending transaksi yang lagi ditunggu, yang mana minta prioritas. Dan kalau misalkan ada spam yang nggak berharga dan dia nggak bayar gas fee, ya cukup pending lama aja. Nanti misalkan yang lainnya bayar gas fee sekian, dia bayar gas fee murah, jadi bakal nunggu di ruang tunggu itu di mempool tuh selama panjang banget waktunya, bisa di pending terus. Makanya kan kadang kalau di Ethereum bisa ada tulisannya pending, masih loading terus, karena misalkan kita bayar gas fee-nya terlalu rendah. Akhirnya nanti pada intinya juga bisa expire, terus akhirnya ya transaksi itu nggak jalan dan nggak diproses. Ruang tunggu ini tapi jadi membantu karena semua transaksi bisa langsung masuk ke dalam mempool, terus ya udah nunggu di sana aja pending, nanti tinggal nunggu ada validator, atau kalau di Bitcoin miner ya, ada miner yang bakal ngambilin transaksi-transaksi tadi. Sedangkan kalau di Solana nggak ada itu, mempool ruang tunggu itu nggak ada. Di Solana kita langsung kirim ke block leadernya, ada block leader saat ini siapa, block leader 2, 3, 4 berikutnya siapa, langsung kita kirim transaksi ke sana. Saya mau minting, saya mau swap, saya mau bla 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 bla. Kita
tuh jadi bergantung sama supply yang bisa ditangani sama si block leader tersebut. Jadi kalau kalian ngeliat gambar di sebelah kiri ini user sama RPC nodes, ya udah tinggal RPC nodesnya itu aja bisa menangani berapa banyak transaksi. Jadi semisal nih ada block leader yang bisa komunikasi dengan ribuan orang berbeda. Kalau tiba-tiba demand-nya menyentuh angka jutaan orang berbeda, ya tentu kan mereka jadi kesedak istilahnya ya. Kalau istilah teknisnya tuh throttle. Jadi komputer mereka ke throttle, kesedak karena bisanya ribuan tapi malah masuknya jutaan. Jadi istilahnya itu kayak gitu. Yang ada di masalahnya itu di bagian networking dari sisi user ke validator, belum masuk ke bagian blockchain, yang belum masuk ke bagian konsensusnya gimana, eksekusinya gimana. Untuk bagian networking stack ini, networking layer itu beda-beda ya di internet ya. Di internet itu ada yang namanya TCP, ada yang namanya UDP, dan ada yang namanya Quick. Quick ini yang dipakai sama Solana, dan Quick ini yang dirilis sama Google. Kalau misalkan throttling berlebihan itu, jadinya ya kayak paket data yang mau masuk ke block leader itu akhirnya jadi drop, jadi jatuh. Kayak kalian lihat ya, yang bagian klien, yang HP, laptop, tablet, itu ya sisinya kita ke internet terhubung, kita mau request nih transaksi ABCDE, langsung terkirim ke servernya yang ada di Quick yang dipakai sama Solana yang dirilis Google tadi. Dan itu nanti kalau misalkan ada paket data yang sudah terhubung mau dikirim ke kita ya lancar. Tapi kalau misalkan si RPC nodes atau block leadernya tadi, validatornya itu tadi nggak bisa menangani, ya akhirnya pas banyak spam itu jadi masalah engineering yang sulit, karena kita jadi nggak bisa bedain tuh antara siapa yang spam, siapa yang bot, dan siapa yang real user kayak kita. Karena real user kayak kita mungkin pengen transaksi kan di Solana murah ya, kita pengen transaksi $1, tapi yang bot itu rame-rame banyak cari peluang arbit, dia bisa aja transaksi $10 atau lebih, karena ada lelang di sana, ada gas auction, jadi kan pasti pilih validatornya yang lebih mahal atau yang lebih bayar gas biar bisa mendapatkan penghasilan lebih sebagai validator. Akhirnya ya mereka yang jadi prioritas. Dan anggap aja masalah throttle block leader ini seperti kayak kotak pos kita itu penuh. Jadi ini ada analogi pertama untuk memudahkan bayangan kalian. Block leader itu ada kotak posnya. Kalau lagi ada banyak kurir yang masukin pos, entah itu koran, entah itu tagihan, bil apa segala macam, terus sudah full, kan kalau yang berikutnya dipaksa masukin ya bakal jatuh ke lantai kan. Kayak kita mau paksa desak atau kayak gimana juga pasti bakal jatuh ke lantai. Taruh di atas kotak posnya juga bakal jatuh ke lantai. Jadi masalahnya di networking stack-nya itu belum masuk ke blockchain, baru mau ngomong ke block leadernya Solana aja udah ada banyak yang drop, ada yang banyak berjatuhan. Jadi ini yang nanti kita bakal jelasin lebih lanjut kesalahpahaman orang-orang. Dipikirnya kayak Solana itu transaksinya gagal, blockchainnya hancur atau gimana. Pertanyaannya, kalau misalkan ada mempool kayak Ethereum, berarti lebih bagus dong. Karena kan nggak langsung overwhelm block leader, kita bisa nunggu dulu, ada ruang tunggunya. Kalau pas block leadernya lagi nggak bisa ngambil transaksi, ya udah tunggu aja di mempool, pending aja dulu di situ. Tapi nggak bakal langsung drop berjatuhan kayak contoh Solana ini kan. Ya sebenarnya sih jawabannya memang ada yang membantu dari sisi mempool atau ruang tunggu. Cuman jadi kurang efisien. Kenapa? Karena ada yang bisa expire setelah nunggu lama. Bayangin kalian mau transaksi hari ini dan gas fee kalian terlalu rendah, sedangkan di Ethereum udah mahal banget. Kalian akhirnya bakal pending nunggu waktu lama banget, dan aset yang tadinya mau diproses itu akhirnya setelah nunggu waktu lama expire juga pada akhirnya. Ya, what's the point nungguin gitu kan? Jadi kayak nggak ada kepastian. Terus kalau di mempool itu bisa nambah overhead sama latency istilah teknisnya. Akibatnya ya pokoknya nggak bisa transaksi lebih banyak detik, nggak bisa sebanyak kalau di Solana tuh pengen langsung ke block leader aja, nggak perlu nungguin di mempool, bener-bener langsung streamline, cut gitu. Nah, ditambah lagi kalau di mempool, karena kita semua bisa ngelihat yang nunggu di situ transaksinya apa aja, jadi ada banyak peluang arbit yang ganas, namanya MEV. Dan akhirnya ada yang front run, ada yang ngeduluin kita, ada yang transaksinya bikin kita jadi slippage-nya gede, segala macam. Kalau misalkan kalian pengen memahami dengan analogi nih, kan dari tadi ini kita life cycle ini dari segi teknis ya. Ini semua mungkin hal-hal yang membuat kalian pusing, nggak ngerti artinya apa Oke, sekarang kita pakai analogi. Nah, analoginya gini, di Ethereum ada mempool, ada ruang tunggu. Anggaplah kalian lagi ke bank apapun di cabang terdekat kalian masuk, terus pasti ketemu sama satpam kan yang jagain. Nah, satpamnya tuh bakal nyuruh kalian silakan ambil nomor antrean. Ya udah, kalian pencet, ada karcisnya itu kan, terus ada nomor antreannya, nunggu nomor kalian dipanggil. Nah, kalian nunggu pasti ada ruang tunggunya itu. Entah itu cuman kursi biasa, entah itu ruangan ber-AC, pokoknya ada ruangan tunggunya. Inilah mempool Ethereum. Sekarang masih pending nih, kalian belum bisa ngelakuin transaksi. Nah, bagusnya kalau punya mempool, si satpam itu nggak bakal ngusir kalian
walaupun teller di dalam lagi pada sibuk semua. Anggap teller di dalam semua lagi full, lagi sibuk, terus kan satpam nggak bakal kayak gak bisa, udah keluar ganti ke bank lain, atau misalkan kayak besok mas datang lagi, kan nggak juga. Jadi kalau ada beberapa teller yang selesai, ya udah tinggal nomor antrian berikutnya dipanggil, nomor 7, nomor 8. Jadi ada semacam waiting list. Sama aja kalau misalkan kalian lagi makan di restoran yang lagi viral nih, di Instagram atau TikTok ada restoran viral, terus akhirnya kalian datang, ternyata antrian panjang, pasti kan ada waiting list kan. Misalkan atas nama siapa, atas nama David, ya dicatat waiting listnya. Kalau udah giliran kita, ya nanti kita masuk. Karena ada antrian, ada waiting list, ada ruang tunggunya. Nah, cuman ya ada guest option sih kalau di Ethereum. Jadi kalau misalkan berani bayar lebih bisa jadi prioritas. Mungkin istilahnya kalau di bank tuh kayak nasabah prioritas yang duitnya lebih gede. Itu kita bahas lain waktu. Nah, cuman jeleknya kalau ada mempool, tadi kan bagusnya kalau ada mempool di Ethereum. Jeleknya kalau ada mempool itu, kalau semua teller itu lagi sibuk, ya akhirnya terpaksa kita nunggu antrean. Kadang nunggu antrean di bank itu mungkin nggak selama kalau nunggu antrean kita ke instansi pemerintah misalkan, atau ada urusan-urusan dokumentasi yang ribet. Tapi pokoknya di ruang tunggu itu kalian nggak ada kepastian. Kan nggak mungkin dikasih tahu antrian 7 di karcis nunggunya 5 menit, itu ya kita nggak tahu. Kalau di teller-teller tersebut ada yang kesulitan, misalkan orang mau transaksi ke bank, tarik tunai, atau mau transfer, atau mau bikin akun, terus ada masalah-masalah perintilan kecil, kan kita ya mau nggak mau ya nunggu di waiting room kan. Jadi bisa pending lama tanpa kepastian. Kepotong jam makan siang lagi. Kalau staffnya lagi makan siang, ya udah kita nunggu, tellernya cuma beberapa doang yang kebuka. Terus mungkin skenario terburuknya jamnya bank itu udah tutup, udah sore, kita akhirnya nggak jadi transaksi. Dan inilah istilah yang dibilang expire tadi di mempoolnya Ethereum. Nah itu bagus jeleknya kalau mempool Ethereum, analoginya seperti itu. Analoginya di Solana itu kayak gini, istilahnya kita tuh masuk bank langsung ke teller, nggak ada waiting room, nggak ada satpam nyuruh ngambil karcis, kita langsung ke teller, saya mau transaksi ini, terus orang lain ada di samping kita, saya mau transaksi ini, terus bener-bener langsung ada di teller situ, kita ya gaskan aja, nggak ada ruang tunggu, kita minta request transaksi. Cuman yang bukan teller biasa ya, kalau teller biasa ya nggak make sense, kayak manusia kita masuk langsung minta ini, terus langsung, manusia kan pasti kelabakan, mau multitasking kayak apa juga terbatas. Anggapannya tellernya yang di Solana itu robot, kayak sistem yang bisa otomatis ngeproses transaksi secara cepat, walaupun langsung request ke dia nggak ada masalah. Nah bagusnya kita tuh jadi nggak perlu nunggu kelamaan di waiting room, nggak ada mempool, jadi kita nggak usah tunggu, ya udah langsung ke teller itu. Kalau kita kasih tahu transaksinya nih, saya mau transaksi A, B, C, D, E, tellernya udah langsung otomatis robot nih ya, bukan manusia. Kalau dia mampu tangani, ya langsung kelar saat itu juga, beres, pulang langsung. Nggak ada nunggu-nunggu di waiting room. Misalnya semua teller udah penuh, udah full, dan nggak ada yang bisa menangani transaksi kita langsung dapat kepastian saat itu juga. Kalau kita full, kita nggak bisa. Inilah yang dimaksud tadi transaksinya tuh drop packetnya. Di bagian networking belum masuk ke blockchain, belum masuk ke eksekusi atau konsensus, udah langsung ngedrop karena jadi hemat waktu. Jadi langsung dikasih tahu, oh nggak mas, nggak bisa hari ini, kita langsung pulang. Nggak ada namanya kita buang-buang waktu di waiting room, ternyata tiba-tiba oh udah expire, udah ke pending, udah tellernya habis semua. Jadinya kita hemat dan nggak perlu waktu sampai seharian bahkan nungguin di waiting room. Itu bagusnya. Cuman jeleknya kalau langsung ke block leader kayak di Solana, karena nggak ada ruang tunggu, siapapun bisa serobotan. Ada yang bisa nerobot antrian saya, ada mungkin kalian nyerobot antrian saya gitu kan. Dan kita yang langsung ke teller bikin mereka jadi overwhelmed, bikin mereka jadi pusing, dan akhirnya transaksi saya dan kalian semua tuh ya saling bersaing, langsung di forward ke tellernya semua. Tellernya mau ada 5, langsung 5-nya penuh, ada antrian di sana semua. Dan kalau misalkan ada yang bawa teman atau keluarga, misalkan saya bawa seisi rumah saya bawa semua, kalian bawa sepupu, emak, nenek, siapa semua dibawain, kan akhirnya jadi nge-spam transaksi tuh, biar kita punya prioritas dan landing duluan. Ya akibatnya jadi banyak spam, jadi banyak bot istilahnya. Nah karena block leader itu nggak bisa bedain request yang bikin throttle ini, akhirnya paket yang drop itu jadi random. Bisa aja paketnya saya yang tiba-tiba ke-drop, bisa aja paketnya kalian dan keluarga kalian yang tadi nge-sibil itu tiba-tiba ngedrop, atau malah spam bot itu yang berhasil, kita yang gagal, kayak random. Kita jadi nggak tahu. Dan ini ada gambarnya lagi nih, kayak istilahnya kita yang meme coin enjoyer ini, kita yang lagi menikmati hype meme coins di Solana, atau kita pengen nyoba mining proof of work kayak Bitcoin di Solana yang akhir-akhir ini rame, tapi ada bot yang nge-spam transaksi, ya akhirnya kita kalah juga. Block leadernya bilang, waduh, tunggu, saya overwhelmed nih, saya cuma bisa ngambil berapa transaksi doang, punya kalian cuma satu yang spam botnya ada banyak. Ya kalau misalkan random ambil kan probabilitas yang spam botnya keambil lebih gede, karena dia nge-spam. Jadi ini ilustrasi yang bisa membantu juga. Semoga analoginya bikin kalian paham ya dari sisi teller bank gitu. Semoga paham. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Kalau misalkan udah masuk akal nih, udah kayak oh ngerti Min, masalahnya di networking layer kita masih belum bisa ngasih request, belum masuk ke blockchainnya. Nah
Ini memang kendala terbesar Solana saat ini. Jadi bukan bagian blockchain-nya, bagian networking layer, atau biasa disebut networking stack. Nah, karena belum masuk ke blockchain, jadi belum terbaca secara on-chain. Jadi, kalau misalkan kalian ngeliat nih data-data yang ada di Dune Analytics, kayak misalkan nih, contoh nih, ada failed transaction segala macam, itu beda konteks. Ini yang bakal kita bahas berikutnya. Tapi itu bukan kendala yang paling umum di Solana saat ini. Yang saat ini yang di bagian networking, jadi nggak bisa kebaca di on-chain, cuman bisa dilihat sama validator. Data-datanya cuma bisa dilihat sama kayak RPC, kayak Helios. Nah, intinya dari poin yang pertama ini, networking stack Solana masih kurang bagus. Ada beberapa bugs juga, jadi lagi dikerjain patch-nya untuk beberapa tim. Untuk jangka panjang, ini kan short term aja ya, ada bug, ada patch, segala macam. Untuk jangka panjangnya, nggak semua klien software di Solana itu menggunakan networking stack yang sama kayak yang dipakai Solana Labs saat ini. Misalnya nih, contoh, yang Firedancer, ini networking stack-nya beda. Dia bukan Quick yang kayak tadi dirilis sama Google yang dipakai sama Solana. Dia ada versinya sendiri, Firedancer Quick. Dan itu bisa proses transaksi jauh lebih mumpuni daripada yang saat ini Solana kewalahan block leadernya. Ini contoh nih kayak bisa 300.000 TPS nih transaksi per detik. Dan kalau yang lebih kecil-kecil transaksinya itu bisa sampai jutaan per detik. Terus contoh yang kedua ini ada kayak Anza. Anza juga sama nih, mereka timeline-nya berusaha untuk meringankan kepadatan jaringan Solana dari sisi networking-nya. Terus kalau yang Jito sendiri ini malah yang mirip sama Ethereum, dia punya mempool. Dia beda nih. Dia punya ruang tunggu dan mesin bloknya itu jadi berbeda. Cuman ya itu dia karena terima banyak cuan dari MEV, akhirnya selama kegilaan meme coins itu orang-orang jadi pengalaman UX-nya tuh buruk di Solana. Ya makanya baru-baru ini akhirnya dia hentikan tuh mempoolnya untuk sementara. Jadi itu ya masalah untuk yang pertama ya, yang paling masalah sekarang kalian alami UX-nya tuh bener-bener buruk, itu masalah di sisi networking. Jangan salah paham, bukan di sisi blockchain-nya. Kembali ke gambar ini, masih di sebelah kiri, user sama RPC nodes atau validator atau block leader. Kita belum masuk ke kotak yang tengah, yang bagian blockchain. Nah, komponen yang berikutnya, kalau ada beneran yang transaksi memang gagal, yang failed, itu baru udah masuk ke kotak yang di tengah ini. Nah, Solana itu memang pakai katanya itu failed transaction ya, transaksi yang gagal. Cuman memang kayak ini sebenarnya harus disesuaikan sih istilahnya, bikin orang salah paham, salah kaprah. Seolah-olah kayak mereka tuh punya duit cukup, asetnya bener, nggak ada yang salah, tapi kok gagal. Itu yang salah paham juga, salah kaprah, miskonsepsi. Padahal poin yang kedua ini tentang transaksi yang gagal, mungkin kalian udah sering lihat chartnya nih di publish banyak banget di Twitter yang bikin orang-orang akhirnya bilang Solana udah rusak. Ini yang salah. Kan di atas sudah ada penjelasannya nih. Data ini cuma data transaksi karena memang jaringannya udah beroperasi sesuai gimana dia harus beroperasi. Nggak ada yang rusak. Kenapa nggak ada yang rusak? Karena saya perlu jelasin ya di sini. Ini chartnya kan ngeliatin kayak ada 68% transaksi yang gagal. Nah ini transaksi yang gagal beda sama request yang drop tadi di network. Karena udah masuk ke blockchain nih. Istilahnya dia udah berhasil lewat di networking ya. Kita udah masuk ke tellernya udah bisa ngeproses transaksi kita. Nah pas kita diproses transaksinya, kita itu minta transaksi yang invalid. Meskipun istilah di Solana tuh failed, sebenarnya ini invalid. Invalidnya gimana? Kayak di saldo ATM saya cuma ada 100.000. Tapi saya mau withdraw, saya mau tarik tunai 1 juta. Ya pasti invalid dong. Apakah tellernya rusak? Apakah Bank BCA rusak? Enggak. Ya Bank BCA memang beroperasi sebagaimana mestinya. Kalau saya cuma ada saldo 100.000 nggak bisa narik 1 juta, ya saya nyalahin diri sendiri dong. Bukan nyalahin teller atau si bank, ya kan? Nah itu yang sedang terjadi di sini. Transaksi Solana yang 68% gagal ini, istilah sebenarnya itu invalid, bukan gagal. Beroperasi sebagaimana mestinya si jaringan blockchain Solana. Cuman karena udah ada kondisinya tidak terpenuhi, akhirnya ya gagal. Misal nih kalau contoh di blockchain, kita lagi rame minting NFT. Cuman NFT-nya tiba-tiba udah sold out. Lah ya gimana lagi, mau minting apa lagi? Atau misalkan kita mau tukar aset 10 USDC, tapi slippage-nya terlalu tinggi, kita cuma dapat $9. Ya kalau misalkan di jalanan kita dapat $9 kan rugi ya $1. Akhirnya ya digagalkan karena kita mintanya slippage-nya cuma $10 itu. Jadi kondisi-kondisi yang invalid, yang tidak terpenuhi, itu
dioperasikan, diproses sama blockchain sebagaimana mestinya. Nggak ada yang gagal, nggak ada yang rusak. Cuman mereka perlu ganti istilahnya aja sih di sini, developernya bukan fail tapi invalid. Nah, malahan yang rusak, kalau misalkan kita minting NFT, udah sold out semua, tapi kita tetap dapat NFT-nya, itu baru rusak. Atau misalkan kita slippage-nya terlalu gede nih, jadi kita kerugian bandar. Kayak pengennya nuker $10, dapatnya cuma $5 diproses sama Solana. Ya kita rugi bandar dong, hilang $5. Padahal kita nggak mau slippage sebegitu besarnya. Jadi ini wajar terjadi, karena biaya transaksi yang murah di Solana bikin banyak bots tuh pengen nge-spam, dan akhirnya spam mereka itu jadi kayak udah update, udah sold out nih NFT-nya, tapi masih aja di spam minta minting lagi. Ya itu bakal gagal semua, atau dalam istilah sebenarnya bakal invalid semua. Jadi bukan masalah blockchain-nya rusak, tapi ya memang apa yang mau ditarik tunai, kita cuma punya saldo 100.000. Jadi kalau mereka udah duluan, spam botnya yang menang, udah sold out, ya kita mau gimana lagi, namanya permissionless network, ya jaringan kan bebas mau ngeproses transaksinya siapapun, ya selama dia bayar, ya itu yang terjadi. Nah kalau ini baru nih masalahnya ada di blockchain-nya, bukan masalah di networking stack atau networking layer. Jadi udah paham ya guys, dari dua komponen itu yang membuat user experience atau UX Solana akhir-akhir ini luar biasa merepotkan dan bikin kita kayak males transaksi, sering gagal, atau kadang misalkan kita mau nge-landing sesuatu nggak diproses. Jadi itu masalahnya. Ada faktor-faktor lain sih dari sisi ekonomi kayak fee market, bobot stakingnya validator, dan lain-lain. Cuman ini di luar jangkauan topik video hari ini, jadi mungkin kita bakal bahas di lain hari. Atau kalau ada yang pengen ngobrol lebih lanjut, gabung ke medsos kami atau komentar di bawah. Nah sekarang kesimpulannya apa Min? Kesimpulannya ya ada video yang bisa kalian tonton lebih lanjut di Lightspeed di YouTube mereka tentang kenapa kok transaksi Solana itu ngedrop atau gagal, atau apakah Solana rusak. Silahkan tonton langsung, ini baru dipublish beberapa hari lalu. Intinya dari saya itu ada 4. Inti yang pertama, kendala terbesar yang bikin UX Solana buruk saat ini ada di networking, bukan di blockchain. Inti yang kedua, kalaupun udah nyentuh di blockchain, itu masalahnya tentang kondisi yang invalid, bukan jaringan Solana yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Terus yang ketiga, dua kubu yang ekstrim itu salah. Yang pada bilang Solana rusak itu salah. Yang bilang Solana sempurna itu juga salah. Solana itu tidak rusak, tapi perlu banyak perbaikan. Dan untuk memenuhi demand yang makin banyak akhir-akhir ini, Solana perlu upgrade dan perlu improve. Terus poin yang keempat, Ethereum itu tidak pernah mendapatkan demand sebanyak Solana tiap detiknya saat ini. Karena orang tahu supply-nya di Ethereum nggak banyak, dan transaksinya juga mahal biayanya. Jadi ya industri blockchain kita memang belum pernah ketemu high demand seperti sekarang ada di Solana. Wajar kalau perlu battle test dulu performa layer 1, baru kayak Solana ini, yang mana kalau misalkan sukses juga bakal jadi keberhasilan bersama-sama kita semua kan di industri ini nantinya. Jadi supply block itu memang dari 4 inti tadi ada titik jenuhnya pasti. Yang namanya blockchain performa tinggi bukan berarti performa unlimited, tidak terbatas. Yang namanya performa tinggi ya ini rendah, ini tinggi. Kalau udah kena di sini ya ada saturasinya juga, kena titik jenuh mencapai batas maksimum. Bukan berarti unlimited terus semua orang di seluruh dunia mau triliunan transaksi tiap milisecond juga bisa, ya enggak. Ini batas maksimum yang luar biasa tinggi udah kesentuh. Dan pas 2017 aja nih contoh ya, kita diingetin sama Austin Federa dari Solana Foundation. 2017 Ethereum yang lambat ya, bukan secepat Solana, itu aja bermasalah. CryptoKitties yang waktu itu bener-bener bikin hype luar biasa gila, itu sampai bikin blockchain Ethereum nggak bisa dipakai selama berminggu-minggu. Itu Ethereum yang lambat, bukan Solana yang cepat ya, bisa sampai padat dan nggak bisa dipakai berminggu-minggu. Pas 2016 tahun sebelumnya malah ada Shanghai Attack yang bikin DDoS sampai jaringannya itu juga kewalahan. Jadi semoga aja video ini bisa mengklarifikasi kalian ya beberapa fake news dan info yang sebenarnya saya bisa bilang ngawur yang bertebaran di luar sana tentang orang-orang yang mungkin kurang paham tentang networking stack sama gimana jaringan blockchain Solana itu bekerja. Caranya beda sama Ethereum, beda sama blockchain lain, harus secara fair kita nilai. Nah gimana menurut kalian, apakah ini bisa buat kalian jadi ragu nih, makin gak suka sama Solana? Atau yang udah suka Solana dan nge-hold Sol, ya merasa kalau ini melihatnya sebagai sebuah peluang selama sentimen negatif. Orang-orang merasa kalau ada keyakinan developernya bakal
memperbaiki ini nanti ke depannya. Oke guys, gimana? Kasih komentar kalian di bawah pandangannya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Kalau misalkan nggak pengen ketinggalan video baru, jangan lupa subscribe, nyalain juga lonceng bel notifikasi, biar nggak ketinggalan video baru, kasih jempol, dan sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Cheers!